pagi Teruna, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kakak mau mengundang adik-adik untuk bersatu teduh bersama. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya 56 ayat 9 sampai 12. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur atas kehadirat-Mu Bapa, kalau pada hari ini Tuhan masih meluangkan kami waktu untuk saat teduh. Kiranya firman yang kami akan dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesaya 56 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi demikian. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa, mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring, melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala. Yang tidak dapat mengerti, mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah siapa Kristen sejati. Sobat Teruna, banyak orang merasa diri Kristen karena pada KTP-nya tertulis dia beragama Kristen, itu pun karena ia lahir dalam keluarga Kristen. Namun, sayangnya sikap Kristiani tidak nampak dalam kehidupan keseharian mereka. Salah satunya adalah ia tidak bergereja dan lebih senang hidup hura-hura, yang tidak menggambarkan diri sebagai orang Kristen. Alkitab mengajarkan bahwa siapapun bisa menjadi umat Tuhan, artinya orang-orang yang bukan dari suku-suku Israel pun mendapat tempat dalam persekutuan dengan Allah. Syaratnya, melakukan kehendak atau hukum Allah dan menegakkan keadilan. Salah satu bentuknya yaitu memelihara hari Sabat sebagai hari ibadah. Peraturan itu dibuat supaya umatnya beristirahat dari pekerjaannya, agar tubuhnya dipulihkan. Banyak orang melanggarnya. Mereka bukan hanya melakukan urusan pekerjaan, mereka malah memaksa orang lain untuk bekerja. Hal ini tidak benar, karena siapa yang mau mengandalkan keadilan Tuhan, tidak boleh ada yang namanya diskriminatif kepada siapapun. Dalam keadaan apapun, tidak ada perbedaan soal status sosial, ras, dan bangsa, karena dalam persekutuan dengan Allah, semua sama di hadapannya. Semua orang bisa datang beribadah kepadanya dalam rumah ibadahnya. Siapapun juga bisa ditolak oleh Tuhan Allah, entah ia berasal dari orang Israel atau bukan keturunan Israel, karena tidak memperlakukan segala perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Teruna, Allah sayang semua orang tanpa terkecuali asal mengikuti perintahnya dan memperlakukan kasih-Nya. Ini peringatan untuk semua orang, baik sebagai umat ataupun pemimpin umat. Hendaklah janganlah melakukan kejahatan. Kekristenan sejati adalah kehidupan yang diubah oleh Tuhan Yesus. Menjadi selalu taat kepada kehendak Bapaknya, hidup kudus, adil, dan penuh kasih. Marilah kita berdoa. Puji syukur atas kehadirat-Mu, kalau pada hari ini Tuhan sudah mengingatkan kembali untuk menjadi Kristen yang taat. Kiranya firman yang kami sudah dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat melayani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.